Yang tadi kita lihat itu adalah demam Euro 2020 di beberapa daerah. Coach Justin, kalau misalkan nggak pandemi pasti lebih gila ya, Coach ya, demamnya ya. Kalau dirimu ngelihatnya gimana? Apakah pandemi ini kalau di Indonesia ya mengurangi keseruan? Kalau di luar negeri kan stadionnya penuh, kayaknya nggak mengurangi keseruannya. Kalau di Indonesia gimana? Satu, tidak bisa ke stadion. Kedua, nggak bisa nobar juga. Ketiga, nggak bisa ngumpul juga. Jadi kalau dibilang keseruan berkurang, iya. Tapi tetap yang seru sekarang justru di sosmed, di Twitter. Karena mereka tidak bisa berkumpul, tapi semua nonton sepak bola dengan 1001 pendapat. Ya akhirnya lebih pedes seru ya di sosmed. pendapatnya. Ributnya di situ. Cuman saya ingin bertanya kepada Mbak Devi, yang saya bingung ya. Saya kan dari kecil di Belanda 20 tahun, terus tahun umur 32 sampai sekarang itu di Indonesia 21 tahun. Saya bingung lihat orang Indonesia ini. Mereka begitu fanatik mendukung tim, tidak hanya timnas tapi juga klub. Sehingga mereka melakukan segalanya. Ibarat belum pernah ke Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, tapi mendukung klub atau timnasnya itu luar biasa, sampai berantem, sampai pertemanan jadi lebih. Saya heran, fenomena ini saya tidak melihat di Belanda ya. Tapi kenapa di Indonesia bisa sefanatik itu? Itu pertanyaan kita sih sebetulnya. Hebat. Diwakili sama coach aja. Makasih ya coach. Dah, kita pamit yuk. Iya benar. Kalian ngobrol bertiga ya. Dah. Iya benar. Gimana Mbak Dev? Ya, jadi sebenarnya Coach mohon izin bicara soal fanatisme itu sebenarnya bukan hanya milik Indonesia. Kita tahu justru kalau bola kan yang paling hits kita tahu di Inggris misalnya hooligans itu kan luar biasa. Jadi unconditional love. Jadi kalau udah bicara fanatik, entah itu ke bola, entah itu kemarin ada grup band BTS misalnya dan lain-lain, itu biasa. Itu menjadi satu hal yang menarik karena tadi manusia itu karena kita ini orangnya sosial ya pada dasarnya, kita butuh keakraban, keeratan. Nah, festival seperti Piala Euro itu mengembalikan lagi semangat keakraban tadi yang terus terang karena kiamat kecil pandemi itu betul-betul terputus. Mbak Devi, sorry gue potong. Mungkin pertanyaannya gini, apa yang membuat orang-orang kita ini merasa deket banget sama negara yang dia dukung? Tadi Coach Justin nambahin, lu tinggal di Inggris aja belum pernah, gue yang tinggal di Belanda aja B aja nggak se-hardcore lu misalkan. Proximity itu datangnya dari mana? Proximity-nya ya karena kedekatan, karena bolanya. Karena kita nggak timnas kita tidak bisa melambung ke dunia, tentu saja itu jawabannya mungkin. Kenapa? Coba diulang yang tadi, karena apa? Ya, karena timnas kita belum sampai ke level dunia, maka kita perlu mencari tim lain yang untuk menyalurkan energi kecintaan kita pada bola. Ya, itu kemudian mendaratlah entah itu ke Inggris, ke Italia, ke Jerman dan sebagainya. Jadi ini satu hal yang biasa. Kalau timnas kita juga tembus ke level dunia, aduh itu panen lah siapapun yang bikin Piala Dunia. Pasti 270 juta Indonesia pasti beli tiket semua pergi. Gitu kan, itu udah pasti. Gitu. Mas Hadi berpikir aja gitu ya. Sepakat nggak sih Mas Hadi? Ya, kalau bagi saya dalam kacamata penikmat bola, Mas ya, proximity itu hadir karena gini, karena misalkan saya ya, karena lebih senang Liga Inggris atau Liga Italia, karena kemudian merasa kenal dengan pemain-pemainnya, kenal dengan klubnya, merasa dekat meskipun nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, tapi karena ngerasa ada kedekatan tadi, akhirnya ya dukung timnas Inggris, dukung timnas Italia, kalaupun ada di klub jagoannya ada pemain dari Belanda, di Jerman, akhirnya dukung Belanda, dukung Jerman. Itu mungkin yang kalau dari kacamata penikmat bola, faktor proximity-nya muncul dari situ gitu loh. Dan saya memang mengalami itu gitu. Ketika dulu tumbuh dengan melihat Liga Italia, dengan melihat Liga Inggris, akhirnya dua tim itu yang kemudian saya jagokan ketika ada turnamen besar seperti ini. Bukan timnas Spanyol atau bukan timnas Jerman gitu kan. Tetapi kemudian dengan era sekarang yang kenal satu dua pemain yang lebih dijagokan, penilaian itu kemudian menjadi rasional gitu loh. Kita lebih paham kenapa ini kemudian didukung, kenapa ini enggak gitu kan. Jadi memang proximity itu muncul dari situ gitu. Jadi bukan memang benar Mbak Devi tadi yang bilang karena timnas kita tidak pernah tampil di Piala Dunia, bukan tidak pernah sih, belum pernah gitu. Artinya kalau belum kan semoga nanti optimis ya Mas Adi ya. Optimistis. Saya bilang belum pernah aja gitu. Saya mau nambahin. Silakan. Jadi gini, bola itu kayak tim saja. Kalau dunia kan agak jarang ya harus nunggu 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi kalau tim, kenapa misalnya orang Indonesia bisa ngefans banget sama Manchester gitu, atau dengan Arsenal atau dengan Chelsea? Salah satunya adalah karena setiap klub itu punya personalitas.
Dalam berbagai studi ditunjukkan, misalnya kan manusia itu cenderungnya akan mencari orang yang sama dengan dia. Yeah. Proximity-nya dekat. Yeah. Jadi fansnya Manchester United dengan Manchester City itu beda. Biasanya Manchester City itu menurut studi dia lebih nggak bawel gitu. Kalau Manchester United itu lebih outspoken biasanya orangnya. Kalau MU nanti misalnya, dibahas Coach Justin. penggemarnya Arsenal itu biasanya lebih konservatif gitu dibandingkan misalnya Chelsea yang lebih adventurous gitu. Ini berdasarkan studi ya, bukan kata saya. Jadi artinya memang kita semua akan mencari rumah personalitas yang cocok dengan kita juga untuk mewakili diri kita. Karena tadi medium seperti bola atau olahraga itu menjadi perpanjangan dari diri kita sebenarnya. Karena bahas Arsenal sama MU, Coach Justin kayaknya gatal pengen komen. Coach, tapi kan kalau di Euro kayak gini kan dukung klub A belum tentu dukung negara tempat klub itu. Ya. Ini kayak gitu nggak sih? Ya betul. Dan itu saya rasa sangat wajar ya, karena maka dari itu kalau tadi Mbak Devi memberikan contoh hooligan, saya sendiri fansnya FC Utrecht, di mana setiap minggu saya ke stadion dan seringkali away. Jadi kita bangun sebuah ikatan emosional. Begitu pula juga hooligan. Maka dari itu yang fans bola itu bukan hanya Big Six, tapi juga tim seperti Watford, seperti Stoke City, itu semua punya fans sendiri. Nah, di Indonesia kan ikatan ini nggak ada. Atau kita ingin mencari ikatan seperti tadi Mbak Devi jelaskan, ingin mencari celah-celah, ya di klop-klopin aja. Biar yang penting klub kita bisa dukung, sehingga menjadi fanatik. Dan fanatik ini kadang mengerikan untuk saya, melihat fenomena yang terjadi dengan fans yang ada di Indonesia ini. Coach, emang sampai pertanyaan itu muncul, sampai keheranan itu muncul, emang nemuin contoh apa? Oh, sering kali. Dulu waktu saya masih muda, saya kan sering bikin event ya, bikin event nobar. Itu antara klub luar atau timnas luar itu sering berantem. Dan itu benar-benar kan menunjukkan sebuah fanatisme yang luar biasa. Kebetulan saya fans Belanda, saya dapat beberapa video yang ada di Ambon, kalau nggak salah di Papua. Begitu banyak fans Belanda yang ada di sana dengan konvoi motor dan segala. Itu kan luar biasa fanatiknya. Kebetulan sekarang dalam hal yang positif, mendukung klub bola, apapun itu klubnya. Tapi kalau bisa fanatis dalam hal yang positif, saya takutnya juga bisa fanatis dalam hal yang negatif. Itu yang untuk saya agak mengerikan. Oke. Ya, sebenarnya sederhana karena memang ketika kita menjadi sesama anggota klub, kenapa kemudian tadinya misalnya saya yang nggak agresif, tapi begitu saya ngikut satu klub, jadi pendukung tuh tiba-tiba jadi wah super ekspresif dan sebagainya, karena jelas anonimitas, deindividualisasi, individu tuh hilang ketika kita menyatu dalam sebuah kelompok. Itu yang membuat self true dari diri kita yang mungkin biasanya kalau saya sebagai dosen nggak mungkin dong saya harus jaim, saya harus apa, tapi begitu saya udah bergabung dengan tim bola favorit saya kayak Swansea, saya otomatis dukung Swansea walaupun nggak masuk kemana-mana gitu karena saya sekolah di sana misalnya. Itu karena memang dari situ saya bisa bebas menjadi diri saya yang lain. Jadi ada hal-hal demikian yang membuat ikatan cinta terhadap udah kayak sinetron ya, ikatan cinta terhadap sebuah klub itu menjadi ruang ekspresi yang luar biasa bagi para fansnya. Iya, dia Swansea karena gua Persikabo karena sekolah di Bogor. Lu apa aja? Gue SSI lah gue. Iya. Nah, kalau misalnya Mbak Devi tadi juga bilang bahwa bagaimana cara kita sebagai fans yang fanatik tapi yang positif begitu, apalagi ini juga Piala Eropa 2020 juga masih berlangsung buat para penonton terutama di Indonesia. Gimana caranya buat para fans ini asik menonton di televisi, terus euforianya juga aman, terus tidak menimbulkan kerumunan dan sebagainya. Gimana caranya supaya itu bisa diterapkan? Nah, gini Mas, yang namanya barat, luar lah gitu, yang harus barat, yang namanya soal fandom itu semua dikelola dengan profesional. Jadi yang dikelola bukan hanya klub bolanya, tapi para fans harus dikelola. Kenapa? Karena sebenarnya uang dari mereka, ikatan cinta yang luar biasa itu akan membuat mereka rela beli segala peralatan tapi yang asli, bukan yang palsu. Karena kalau fans yang bener dia nggak mau beli KW-KW. No KW-KW ya? Beli yang asli. Nah, Ya. itu generate money. Nah, ini persoalannya Indonesia, industrinya belum terbangun ekosistemnya sekuat itu. Sehingga akhirnya ya fans itu masih liar. Padahal fans itu sangat bisa diatur. Bahkan kalau dalam konteks yang lain ya, industri yang lain, fans itu bahkan berlomba-lomba supaya tertib. Apa? Karena dia tidak mau citra itu merusak citra dari orang yang dia fans atau klub yang dia fans. Jadi mereka
lagi berusaha rapi, berusaha bersih dan sebagainya. Nah, Mas Hadi ini kan optimistis orangnya ya, ada nge-labeling. Nah, ekosistem yang tadi Mbak Devi bilang, itu Mas Hadi ngukurnya gimana? Sekarang udah sampai mana? Terutama untuk yang fans luar negeri deh. Ya, kalau untuk fans luar negeri memang bisa dibilang seperti Mbak Devi bilang tadi, memang sudah bisa dibilang panutan. Sudah. Ambil contoh gini, ketika kemarin sepak bola di sini mati suri lah, jeda gitu kan, ketika ada pandemi. Nah, ketika kemudian dihidupkan lagi, pemerintah tempat kan punya aturan kan, kalian harus menit. Nah, ternyata memang itu bisa dipatuhi gitu loh. Artinya mereka dengan kapasitas masuk ke stadion berapa persen, kemudian dengan prokes yang ketat, mereka bisa patuh itu gitu. Kembali lagi seperti Mbak Devi bilang, mereka paham bahwa apa yang saya lakukan itu membawa citra klub gitu kan. Ketika saya sikapnya bagus, tentu klub juga akan bagus dan tentu kedepannya juga bisa bertanding dengan nyaman. Dan itu yang menurut saya belum sepenuhnya bisa dilakukan di sini gitu. Ada contoh misalkan nanti Liga 1 gulir, terus kemudian ada aturan seperti itu, ya mungkin beberapa tim fan-nya sudah bisa mematuhi itu, tapi mungkin belum semuanya gitu. Ini memang tantangan gitu. Apalagi tantangannya era sekarang tuh gini, kebanyakan fans itu lebih banyak terprovokasi memang di media sosial memang. Kalau kita tahu ya, kolom-kolom komentar di media sosial yang mengabarkan tentang sepak bola itu ngeri itu kadang bahkan lebih seru, mungkin tidak kalah seru daripada ngobrol politik gitu kan. Saya kadang lihat ini ya itu tadi, kembali mereka nggak kenal bahkan itu, tapi giliran klubnya disenggol dikit aja udah nggak karu-karuan marahnya gitu. Itu memang fenomena yang terjadi sekarang itu. Kemudian hening, kita semua menikmati apa yang Mas Hadi katakan. Tapi satu hal yang makanya Mas Hadi, makanya manfaatkan fitur yang diberikan oleh Twitter, yaitu blog. Oh, blog, mute. Kalau nggak komennya dimatiin, lain-lain. Oke, yang pasti kita semua berharap seperti yang dulu-dulu sering disebutkan, sepak bola ini kan menyatukan kita. Sah. Mas Hadi, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih. Coach Justin, terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya ya. Sama-sama. Amin. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah Piala Eropa 2020, 2020 ya benar, 2020 begitu ya. Ada hal unik. Nah, kayaknya lu nggak mampu sih kalau untuk beli tiketnya, karena tiketnya itu bahkan sampai 16, sekian juta. Lu mampu nggak? Ya nggak juga. Ya udah. Ya udah, kita iklan dulu. Abis ini kita akan balik lagi di Kata Netizen.